Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Raden Patah, raja pertama Kerajaan Demak. Bahwa melihat pondok pesantren semakin lama semakin maju dan sangat kuat, para wali songo mendesak supaya Raden Patah segera diangkat jadi Raja Demak. Akan tetapi Sunan Ampel sebagai guru spiritual Raden Patah dan Sunan yang paling dituakan tidak mau terburu-buru. Dan Sunan Ampel mempertimbangkan bahwa kerajaan Majapahit masih diperintah Prabu Brawijaya V, yakni ayah kandung Raden Patah. Dan menurut Sunan Ampel, tidaklah patut seorang anak berbuat makar terhadap ayahnya sendiri. Namun Sunan Ampel memperkirakan bahwa Majapahit akan runtuh dengan sendirinya karena tengah dilanda gejolak internal. Dan perkiraan Sunan Ampel tepat. Majapahit bubrah setelah dikempur kerajaan Kediri. Dalam serangan itu, Prabu Brawijaya V gugur di Kedaton, yang kemudian digantikan Girindra Wardana. Dan selanjutnya, saat Majapahit dipimpin Girindra Wardana, barulah Sunan Ampel bersedia mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama Kesultanan Demak. Bahwa beliau diberi gelar Senopati Cimbun, Ngabdurrahman Panembahan, Palembang, Sayyidin Panatagama. Adapun gelar yang diperoleh oleh Raden Patah selaku raja pertama Kerajaan Demak adalah Sultan Alam Akbar Al-Fatah, dan beliau menjabat sejak tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Dan nama Raden Patah diambil dari gelarnya Al-Fatah yang berarti sang pembuka. Karena dalam sejarah Islam di Nusantara, beliau dinobatkan sebagai seorang pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raden Patah dibantu oleh ulama wali songo hingga kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam yang ternama. Dan juga Raden Patah sangat berperan dalam perkembangan kerajaan Demak serta peran wali songo. Bahwa pada masa pemerintahannya, kekuasaan Raden Patah semakin lama semakin luas, dan daerah yang masuk dalam wilayah kekuasaannya diantaranya yaitu daerah Pati, Rembang, Jepara, Semarang, hingga daerah Kalimantan. Bahwa peranan Raden Patah juga adalah dalam mendirikan Masjid Agung Demak yang dipercayai menjadi tempat berkumpulnya ulama Nusantara. Dan masjid ini juga berpengaruh pada masyarakat umum. Salah satunya adalah dinamika keadaan masyarakat yang tercermin dari perkembangan yang terjadi, yaitu sebagai akibat dari hubungan antar perorangan atau kelompok.
Dan Masjid Agung Demak juga menjadi lambang kebesaran Kesultanan Demak. Karena apa? Pada masanya sebagai kerajaan Islam di tanah Jawa. Dan keistimewaan lainnya dari masjid tersebut adalah salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa kayu pembangunan masjid yang dikumpulkan dan disatukan. Bahwa selama menjadi raja, kehidupan masyarakat di Kesultanan Demak juga berjalan teratur serta diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma dan tradisi yang lama tidak ditinggalkan begitu saja. Dan setelah Sunan Ampel wafat, Raden Patah dibantu oleh laskar-laskar pesisir utara Jawa, yakni memimpin serangan dan menggempur Majapahit hingga hancur. Bahwa keruntuhannya disimbolikan dalam Candra Sengkala Sirna Ilang Ketaning Bumi, di mana sisa-sisa pengikut Girindra Wardana di Majapahit melarikan diri ke Belambangan, Tengger, Bali hingga Mataram. Demikianlah kisah Raden Patah, raja pertama Kerajaan Demak.